Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berdoa supaya saudara dalam keadaan yang selalu sehat dan selalu semangat dimanapun saudara berada. Senang sekali saya Peter Chandra bisa kembali menjumpai Anda di program Kacamata hari ini. Saudara, dalam hidup kita sering bertanya, kenapa sih Tuhan mendatangkan persoalan dalam kehidupan kita? Atau kenapa sih Tuhan mengizinkan ada masalah yang terjadi dalam pekerjaan kita, dalam hubungan kita, atau apapun keseharian yang sedang kita jalani? Jawabannya cuma satu, saudara. Karena saudara, Tuhan sudah memberikan setiap kita sebuah pengharapan di dalam Tuhan. Tapi yang menjadi persoalan adalah seringkali ketika ada badai yang datang dalam kehidupan kita, ada persoalan yang datang dalam kehidupan kita seringkali justru kehilangan harapan di dalam Tuhan. Nah saudara, bagaimana supaya kita tetap teguh di dalam pengharapan akan Tuhan? Nah itulah topik yang akan kita bahas di dalam program Kacamata kali ini. Teguh di dalam pengharapan. Saudara, saya mau ajak saudara untuk sama-sama dengarkan pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Herman Poru dari STT Harvest Tangerang berikut ini. Tuhan hiasi tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati.
Allah yang menetapkan kita dan memilih kita untuk menjadi umat-Nya. Dia juga yang kemudian memelihara hidup kita. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Shalom, pemirsa U-Channel, kembali bertemu dengan saya Herman Poru dari STT International Harvest Tangerang. Hari ini kita akan bicara tentang teguh di dalam pengharapan. Supaya lebih menolong kita untuk melihat teguh dalam pengharapan ini, kita baca ayat Alkitab dari Yesaya pasal 41, ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Iya, banyak orang punya masalah. Atau setiap orang punya masalah. Setiap orang juga punya harapan. Sebagian orang kemudian hilang harapan. Tetapi sebagian tetap berpengharapan kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita umat-umat Tuhan. Semua kita umat Tuhan punya harapan. Tapi tidak semua kita umat Tuhan ini tetap di dalam pengharapan itu. Sebagian dari kita juga mungkin karena tekanan, karena persoalan, karena beban hidup, karena masalah yang begitu besar, lalu kemudian kita hilang harapan. Tetapi sebagian, semakin besar tekanan penderitaan itu, semakin besar masalah yang dihadapi, semakin kuat iman mereka kepada Tuhan, semakin teguh mereka berpengharapan kepada Tuhan. Yesaya dalam Yesaya pasal 41 ini memberikan kita gambaran yang begitu luas. Selain ayat yang tadi kita baca, bahwa Tuhan sudah menjamin bahwa kita tidak boleh takut, kita tidak boleh hilang pengharapan, kita tidak boleh hidup di dalam kekhawatiran. Karena Dia menjamin, Dia menjadi Allah kita, Dia yang membimbing kita, Dia yang meneguhkan kita, Dia yang menolong kita. Bahkan ketika kita jatuh, Dia juga yang memberikan kepada kita pertolongan, sehingga Dia mengangkat kita bangkit kembali. Paling tidak ayat ini menjadi alasan supaya kita tidak hidup di dalam kekhawatiran kita. Supaya kita tetap di dalam pengharapan kita. Beberapa hal yang akan kita coba lihat dalam teks ini, dalam bagian ini, di dalam kesempatan ini. Supaya kita tidak hilang pengharapan kita. Tetapi justru kita makin teguh di dalam pengharapan kita. Hal pertama yang mungkin kita perlu perhatikan adalah bahwa Allah yang memilih kita, Allah yang menetapkan kita dan memilih kita untuk menjadi umat-Nya. Dia juga yang kemudian memelihara hidup kita. Nah, Dia memilih kita, oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Allah memilih kita untuk menjadi umat-Nya. Allah memilih kita untuk dikasihinya. Jadi bayangkan bahwa Allah yang begitu luar biasa yang memiliki dunia ini, yang adalah Allah di atas segala Allah, menentukan saudara dan saya untuk menjadi umat-Nya. Menentukan saudara dan saya untuk menjadi umat yang dikasihinya. Dia menjaga sedemikian rupa. Pemazmur katakan, siapakah aku sampai aku bisa menjadi biji matamu. Nah, kalau jaminan Allah sedemikian luar biasa, sedemikian besarnya di dalam kehidupan kita, tidak ada alasan untuk kita khawatir. Tidak ada alasan untuk kita menjadi takut. Ketika kekhawatiran itu datang menghimpit kita, maka Dia bilang, serahkan semua kekhawatiranmu kepadanya. Karena Dia yang memelihara kamu. Melihat kondisi Israel pada masa peperangan, dalam ketakutan mereka, itu menjadi hal yang wajar.
Demikian juga dengan kita kalau ada persoalan, ada masalah, itu hal yang wajar. Tetapi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, itu memberikan kepada kita kepastian untuk tidak perlu takut akan persoalan itu. Saya bukan orang yang tidak pernah punya masalah. Semua kita punya masalah. Saya punya masalah. Ketika saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, memulai pelayanan, mengajar sebuah kampus teologi dengan gaji cuma Rp150.000. Tapi harus memberi makan istri, anak. Dan beberapa mahasiswa, ada 10 mahasiswa yang tinggal dengan saya harus pulang tapi tidak punya duit. Secara manusia saya khawatir. Tapi lalu kemudian saya tidak bisa melihat kekhawatiran itu menguasai hidup saya. Karena saya melihat Allah yang besar itu. Nah, kadang-kadang kekhawatiran itu membuat kita tidak bisa berpengharapan. Atau kita sering sekali melihat masalah itu yang sebenarnya masalah itu sangat kecil. Tapi kita membuatnya menjadi sangat besar. Sampai kita tidak bisa melihat Allah yang besar di balik persoalan itu. Kita lupa bahwa Tuhan itu sudah memilih kita. Dia memilih kita jadi umatnya, Dia memilih kita untuk dikasihinya, Dia memilih kita untuk dipeliharanya. Nah, kalau ini kita sadari, maka kita tidak akan perlu khawatir, kita tidak perlu takut, kita tidak akan perlu untuk hilang pengharapan kita. Malah kita makin teguh dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi, kehadiran Allah di tengah-tengah kita, itu jaminan untuk kita tidak menjadi putus harapan. Jika Allah di pihak kita, kata Paulus, siapa dapat melawan kita? Masalahnya di sini adalah satu, untuk mengklaim Allah di pihak kita, maka kita harus memposisikan diri kita juga di pihaknya Allah. Banyak orang mengklaim ayat ini, tapi tetap di dalam kekhawatiran, karena mereka lupa. Mereka tidak berada di posisinya Tuhan. Jadi kalau kita mau bilang Allah di pihak kita, maka siapa lawan kita? Maka kita harus memposisikan diri kita juga di pihaknya Allah. Jadi kalau Allah sudah memilih kita, maka kita harus teguh di dalam pengharapan itu. Yang kedua yang kita mau lihat di dalam bagian ini, bahwa kalau Allah sudah memilih kita, maka Dia bukan Allah yang hanya memilih saja, tapi yang kedua adalah Dia Allah yang memelihara. Jaminan yang terbesar bagi Israel di dalam Yesaya 41 adalah penyertaan Tuhan bagi mereka. Jadi pemeliharaan Tuhan itu dibuktikan dengan menyertai mereka. Penyertaan Allah itu menjadi alasan untuk orang Israel itu tidak boleh takut. Penyertaan Tuhan itu menjadi jaminan supaya mereka tidak putus harapan mereka. Nah, demikian juga dengan kita. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita murid Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan, kita sudah ada di dalam berkat pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa, ya kita harus tahu bahwa Allah yang menyertai kita, ya, Dia juga yang akan memelihara hidup kita. Sehingga kita tidak perlu hilang harapan. Maka teguh di dalam harapan itu. Saya sering sekali mengatakan berapa besar masalahmu. Apa masalahmu? Apa yang membuat Anda kehilangan harapan? Tuhan sanggup dan jauh lebih sanggup untuk menghilangkan persoalanmu, untuk membangkitkan kembali harapanmu. Dia memberikan harapan yang pasti, bukan harapan palsu. Jadi Tuhan ini kan begitu luar biasa. Saya kemarin ketika ingin mengambil sebuah rumah, saya memang tidak punya duit sama sekali. Jadi saya tidak punya tabungan untuk membayar rumah itu, untuk membayar DP-nya. Lalu kemudian ketika saya datang untuk wawancara dengan pihak bank, pertanyaan mereka cuma satu, apa kerja Bapak? Karena slip gaji tidak ada, dan saya masih di misi, masih lakukan pelayanan misi keluar. Jadi, apa kerja Bapak? Saya cuma jawab, saya dakwah. Nah, saya tahu bahwa Tuhan menyertai. Saya ingat ketika Tuhan berkata bahwa Yesus berkata, kalau kamu pergi memberitakan Injil, kamu ditangkap, dihadapkan kepada mahkamah agama atau pengadilan, kamu tidak usah khawatir.
Karena Roh Kudus itu akan taruh kata-kata hikmat di dalam mulutmu. Jadi saya ingat itu dan saya mencoba untuk mempraktekkannya di dalam konteks wawancara itu. Dalam hati saya cuma berdoa begini, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan kepada orang ini? Karena memang saya tidak punya slip gaji, tapi saya percaya saya akan punya rumah. Kan begitu. Lalu saya diberikan hikmat oleh Tuhan begini, jawab kepada dia dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan saya balik kepada dia adalah, jika kamu di masjid ada kiai yang khotbah, kamu kasih dia persembahan kasih nggak? Kasih dia love gift nggak? Dan mereka katakan, saya kasih. Ada nggak di dalamnya itu kwitansi yang mengatakan sudah terima dari? Tidak ada, Pak. Saya bilang, saya demikian. Lalu kemudian mereka memberikan sebuah challenge kepada saya. Bisa nggak 2 tahun ini tidak bolong membayar rumah itu? Tapi dengan iman saya katakan, jangankan 2 tahun, 1 kali saja saya bolong di dalam pembayaran rumah ini, ambil rumah kalian. Dan sampai rumah itu lunas bulan ini, tidak ada sedikit pun saya bolong, 1 kali pun. Dan itu saya tahu bahwa Tuhan menyertai. Ambil rumah dalam konteks tidak punya tabungan. Dan gaji cuma 2 juta, cicil 2 juta. Kadang-kadang saya bilang ambil kalkulator, kita berhitung. Dan kita akan melihat. Tapi saya percaya akan janji Tuhan. Saya punya harapan bahwa saya pasti punya sebuah tempat tinggal. Saya tahu Tuhan menyertai. Tuhan memelihara. Itu sebabnya saya tidak khawatir. Jadi apa masalahmu yang paling besar? Serahkan sama Tuhan dan dia sanggup untuk menyelesaikan persoalanmu. Dia sanggup untuk membereskan semua yang Anda khawatirkan. Apa yang membuat Anda kehilangan harapan? Masalahmu, tekanan hidupmu, studimu, pekerjaanmu. Serahkan sama Tuhan dan dia akan membereskan semuanya dengan baik. Lalu, yang berikut yang kita mau melihat dalam konteks ini, supaya kita teguh dalam pengharapan. Selain kita tahu bahwa Allah itu memilih kita, maka kita juga mengerti bahwa Tuhan itu juga menyertai kita, memelihara hidup kita. Saat kita jatuh, dia yang menolong kita. Jadi kalau kita perhatikan, Yesaya 41 ini memberikan kita paling tidak 3 makna. Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang menyertai kita, dan sekarang Tuhan yang menolong kita. Jadi apa yang membuat kita harus takut? Apa yang membuat kita harus kehilangan pengharapan kita? Ketakutan kita seringkali membuat kita lupa akan Tuhan. Jadi bukan berarti tidak boleh takut, tapi ketakutan yang berlebih itu membuat kita menghilangkan peran Allah di dalam hidup kita. Israel tidak dapat tenang karena kehilangan hidup mereka, tapi ketika mereka taat, mereka teguh di dalam pengharapan mereka, mereka melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka dan melihat pertolongan Allah dalam hidup mereka. Amin. Terima kasih Bapak Herman Poru dari STT Harvest Tangerang yang sudah menyampaikan pesan firman Tuhan kepada kita semua di program Kacamata kali ini. Nah, mari saudara, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, mari kita tetap teguh di dalam pengharapan kepada Tuhan. Apapun musim kehidupan yang sedang kita alami hari ini, mari kita mau percaya bahwa penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan tetap sempurna dalam kehidupan kita. Karena kalau kita mau lihat, sudah banyak cerita yang ditulis di dalam Alkitab yang menjadi bukti bahwa penyertaan Tuhan sempurna justru ketika ada badai masalah yang datang dalam musim kehidupan banyak orang. Jadi saudara, mari kita tetap teguh di dalam pengharapan akan Tuhan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sampai di sini dulu saudara perjumpaan kita di program Kacamata kali ini. Ingat protokol kesehatan, jangan sampai kendor. Saya Peter Chandra pamit. See you on the next week. God bless you. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat
pergi meninggalkanku. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat